Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen dan Manajemen Audit. Khusus di video ini saya akan membahas khusus yang berjudul tentang konsep dasar Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, langsung saja teman-teman. Saya akan membahas satu persatu mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen ini. Sebelum membahas tentang pengertian utuh sistem dengan mengenai sistem pengendalian manajemen, maka perlu dipahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar, yaitu sistem pengendalian dan manajemen. Konsep tersebut menjadi acuan kita bagi untuk membahas selanjutnya di pembahasan ini. Satu persatu penjelasan tentang sistem maupun pengendalian serta manajemen sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sistem adalah prosedur atau melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sistem adalah serangkaian atau prosedur aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian kita lihat selanjutnya karakteristik sistem adalah runtut atau terpola, kemudian terkoordinasi dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi suatu sistem sangat mempunyai suatu langkah atau sangat sistematik yang dimana terdapat teruntut, terpola, terkoordinasi maupun terdiri dari berbagai beberapa langkah terkoordinasi dengan tujuan untuk agar mencapai tujuan atau capaian yang telah diharapkan atau telah direncanakan. Kemudian sistem ini disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang baik itu permasalahan manajemen, pengendalian serta hal-hal yang lain. Kemudian lanjut lagi selanjutnya teman-teman, bahwa sistem terdiri dari seperti yang kita ketahui dalam pembahasan ini, bahwa menyatakan bahwa sistem terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama yaitu sistem formal, kemudian sistem informal. Maksud daripada kedua sistem ini, adalah kita lihat dari misalnya sistem formal, bahwa sistem formal itu adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan maupun prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Jadi sistem formal ini sama aturan-aturan organisasi yang biasanya, yaitu di mana sistem ini terstruktur dan prosedur serta kebijakannya sesuai dengan prosedur atau aturan dalam suatu organisasi atau terstruktur. Selanjutnya yaitu sistem informal. Nah, sistem informal di sini adalah bahwa sistem yang berhubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Jadi sistem informal ini lebih tertuju atau lebih mengarah kepada hubungan antar pribadi atau interpersonal. Jadi beda sama halnya dengan sistem yang namanya formal. Kemudian selanjutnya kita melihat dari segi misalnya pengendalian. Nah, dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses yang pengendalian. Nah, elemen tersebut yaitu yang pertama yaitu detektor atau sensor. Nah, yang dimaksud dengan detektor atau sensor adalah dalam pengendalian ini yaitu alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam proses pengendalian dalam suatu organisasi. Jadi detektor ini adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian dalam pengendalian elemen yang kedua ini adalah asesor atau penilai. Maksud daripada asesor atau penilai di sini adalah bahwa alat untuk
menilai signifikansi apa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual atau peristiwa yang sebenarnya dalam proses pengendalian. Pada umumnya yang dilakukan adalah dalam asesor ini untuk membandingkan apa yang sudah terjadi dengan yang seharusnya terjadi atau standar. Jadi adalah perbandingan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Kemudian selanjutnya elemen yang ketiga yang dalam pengendalian ini adalah efektor atau pelaksana. Nah, yang dimaksud dengan efektor atau pelaksana di dalam pengendalian ini adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Jadi asesor ini yaitu mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika misalnya asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Mungkin elemen tersebut bisa disebut dengan event input ataupun balik. Baik, elemen selanjutnya yaitu elemen yang keempat adalah communication network atau jaringan komunikasi. Nah, maksud daripada communication network atau jaringan komunikasi adalah transmisi informasi dari detektor dan asesor dan detektor. Jadi dari merupakan informasi yang turun temurun atau turun secara tekstual dari detektor, asesor maupun detektor. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi atau jaringan komunikasi. Baik, mungkin demikian penjelasan daripada pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, kita mungkin sebagian orang atau sebagian teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud atau apa definisi daripada manajemen. Baik, saya langsung saja untuk menjelaskannya kepada teman-teman semua. Nah, manajemen atau suatu organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan atau goals organisasi, yaitu mencapai hasil-hasil yang telah ditentukan atau yang sudah ditargetkan. Tujuan organisasi sangat beragam, misalnya mencari laba, produktivitas, moralitas tinggi. Kemudian manajemen sangat memberikan atau sangat bermanfaat kepada jasa satu perusahaan. Karena itu manajemen dalam satu perusahaan itu sangat berguna atau bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan baik masing-masing perusahaan. Selanjutnya kemudian yaitu manajemen atau pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Jadi hierarki manajemen adalah dalam suatu perusahaan bahwa manajemen itu mempunyai hierarki ataupun karakteristik masing-masing manajemen. Karena itu hierarki manajemen yang dimaksud di sini adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Bahwa kita tahu bahwa manajemen itu adalah manajemen yang universal atau umum. Tapi di dalam manajemen terbagi beberapa bagian. Misalnya dalam satu organisasi terdapat beberapa lapisan manajemen. Kemudian kalau kita lihat atau kalau kita belajar yang sebelumnya bahwa manajemen itu terbagi menjadi level manajemen atau level manajemen terbagi bagian. Yang pertama yaitu manajemen atas atau top manajemen. Kemudian yang kedua yang manajemen yang maksud dengan manajemen atas itu manajemen yang memiliki kuasa besar atau otoriter yang lebih luas dibandingkan manajemen lain. Kemudian level atau tingkatan manajemen yang kedua yaitu manajemen tengah atau middle manajemen. Jadi perusahaan terdapat manajemen dan yang terakhir tingkat manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah manajemen level bawah atau level manajemen. Dikenal dengan manajemen atas atau top manajemen atau bisa diartikan sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian di bawahnya adalah terdapat manajemen bisnis, unit, departemen maupun seksi dan juga subunit yang berada di bawahnya yang berada di bawah dalam satu struktur organisasi. Jadi yang paling atas dalam satu manajemen itu adalah manajemen top yang atau bisa disebut dengan CEO, Chief Executive Officer. Jadi mungkin teman-teman sekian daripada penjelasan mengenai manajemen
manajemen. Kemudian presentasi saya selanjutnya saya akan membahas kepada teman-teman mengenai apa aja fungsi manajemen. Nah, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar fungsi atau dengan melihat realita kehidupan kita bahwa fungsi manajemen bisa organisasi ataupun perusahaan sangat penting. Karena itu secara garis besar bahwa fungsi manajemen yaitu terdapat yang pertama yaitu perencanaan atau yang disebut dengan planning. Nah, manajemen itu suatu berfungsi untuk melakukan perencanaan untuk atau waktu atau untuk melakukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian pengarahan. Ya. Jadi manajemen di sini sangat bermanfaat yang pengarahan. Tanpa manajemen maka pengarahan dalam suatu organisasi tidak akan tercapai. Dan yang selanjutnya fungsi manajemen adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi organisasi atau organizing. Jadi tanpa manajemen maka kita tidak bisa mengelola atau membentuk suatu organisasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya peran daripada manajemen ini adalah penyusunan staff. Jadi fungsi manajemen sangat berfungsi untuk mengatur atau menyusun staf bagian atau seksi bagian dalam satu organisasi. Kemudian yang selanjutnya fungsi manajemen adalah pengendalian. Nah, ini sangat menarik teman-teman bahwa manajemen ini berfungsi untuk mengendalikan, karena kita tahu bahwa manajemen itu sangat berkaitan atau sangat berpengaruh pada pengendalian. Nah, pengendalian yang baik akan merupakan hasil daripada manajemen yang baik. Kemudian selanjutnya fungsi manajemen yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, manajemen dalam posisi pengambilan keputusan itu sangat penting karena hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan kemudian hari atau yang ada target-target yang ditargetkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena pengambilan keputusan merupakan hal final untuk menentukan hasil menghasilkan yang baik atau yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu manajemen dalam pengambilan keputusan itu sangat penting. Jadi dalam istilah lain bahwa manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, perusahaan maupun sebagainya. Mungkin sekian pembahasan mengenai fungsi manajemen. Kemudian pembahasan saya yang selanjutnya yaitu terkait mengenai batas-batas atau batas pengendalian manajemen. Seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan manajemen dan pengendalian tugas yang dilakukan pengendalian manajemen untuk baik itu manajemen level bawah maupun operasional. Untuk dapat memahami pengertian pengendalian manajemen, terlebih dahulu teman-teman harus kita bisa dapat membedakan dari dua aktivitas lainnya, yaitu formulasi strategi dan pengendalian tugas. Nah, selanjutnya dengan melihat perbedaan antara aktivitas formulasi maupun strategi dengan penetapan sasaran atau objek, pengendalian manajemen dengan perencanaan strategi maupun pengendalian tugas. Beberapa karakteristik dari masing-masing aktivitas ini, baik aktivitas pengendalian manajemen strategi maupun pengendalian tugas. Kita lihat yang pertama yaitu formulasi. Dari segi formulasi strategi merupakan kegiatan yang jauh dari sistematik, sedangkan pengendalian tugas merupakan kegiatan paling sistematik. Jadi kita bisa melihat beberapa perbedaan atau perbandingan antara formulasi strategi dengan pengendalian tugas. Bahwa yang pertama yang strategi, karakteristik masing-masing, bahwa formulasi strategi merupakan kegiatan yang jauh dari sistematik, tetapi dengan pengendalian
manajemen pengendalian, maksudnya pengendalian tugas di hal ini merupakan yang paling sistematik. Kemudian karakteristik masing-masing yang dimiliki antara kedua sistem atau formulasi ini, yang pertama kemudian adalah formulasi strategi memiliki atau mencakup periode jangka panjang, sementara pengendalian tugas lebih pada cakupan waktu jangka pendek. Jadi saling bertolak belakang kalau kita melihat atau memahami bahwa kedua formulasi ini sangat kontradiktif atau saling bertolak belakang. Kemudian karakteristik yang dimiliki masing-masing yang ketiga yaitu bahwa aktivitas formulasi strategi ini lebih berkaitan dengan perencanaan, sementara pengendalian tugas lebih pada pengendalian. Jadi karakteristik ketiga ini bahwa formulasi strategi sangat atau lebih berkaitan dengan perencanaan, sementara pengendalian tugas lebih berkaitan dengan pada pengendalian. Baik, mungkin sekian pemahaman atau pembahasan daripada perbedaan antara formulasi strategi dengan pengendalian tugas. Kemudian kita lihat dari formulasi strategi. Nah, yang dimaksud dengan formulasi strategi adalah bahwa proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi formulasi strategi adalah proses penentuan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Baik teman-teman, tujuan yang dimaksud di atas adalah bahwa apa yang hendak dicapai oleh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Baik, mungkin cukup jelas kepada kita semua bahwa strategi ini merupakan strategi untuk langkah untuk mengambil atau mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat yang lain, pengendalian manajemen. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa pengendalian manajemen ini adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang ditetapkan. Aktivitasnya meliputi yang pertama yaitu perencanaan, kemudian yang kedua yang dimaksud dengan perencanaan yaitu apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi. Nah, pengendalian manajemen ini sangat mempengaruhi atau aktivitasnya meliputi koordinasi. Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah atas berbagai bagian dalam organisasi, jadi bagian daripada suatu organisasi. Kemudian yang ketiga kita lihat aktivitas pengendalian manajemen ini meliputi komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah suatu informasi bagian dari informasi dalam suatu organisasi. Kemudian aktivitas selanjutnya dalam pengendalian manajemen ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting dalam suatu organisasi agar kedepannya organisasi ini bisa berkembang atau bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, yang aktivitas selanjutnya tentang pengendalian manajemen ini adalah mengambil keputusan atas tindakan tertentu. Jadi pengambilan ini aktivitas ini adalah pengambilan keputusan atas tindakan tertentu. Kemudian selanjutnya pengendalian manajemen ini adalah aktivitasnya seperti yang terakhir mempengaruhi. Jadi aktivitas pengendalian manajemen ini yang bisa dikatakan adalah salah satunya mempengaruhi. Pengaruhi ini maksudnya itu orang yang untuk merubah perilaku orang. Jadi aktivitas pengendalian manajemen ini bertujuan untuk mempengaruhi orang agar perilaku orang itu bisa berubah untuk kedepannya lebih baik lagi. Fokus utama pengendalian manajemen ada pada pelaksanaan strategi atau eksekusi dan merupakan salah satu alat dalam implementasi strategi. Alat lainnya adalah studi organisasi melalui sumber daya manusia dan penelitian. Jadi fokus utama dalam pengendalian manajemen ini
ada pada pelaksanaan strategi maupun eksekusi, yang merupakan satu alat untuk mengimplementasi strategi. Alat yang dimaksud adalah strukturalisasi manajemen sumber daya manusia dan kultur atau budaya. Selanjutnya setelah kita mempelajari atau saya membahas kepada teman-teman semua tentang formulasi strategi maupun pengendalian manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa yang dimaksud dengan pengendalian tugas. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian tugas di sini adalah proses memastikan bahwa tugas-tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif. Tugas tersebut harus dikerjakan mematuhi atau telah dikerjakan dengan aturan atau standar yang telah berlaku. Kemudian kalau kita lihat bahwa pengendalian tugas ini benar-benar dilakukan atau benar-benar dikerjakan dengan cara efektif maupun efisien dan mematuhi seluruh atau semua aturan-aturan yang telah ditentukan atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya kita lihat perbandingan antara penetapan sasaran atau objektif dengan formulasi strategi. Nah, pemahaman atas sasaran atau objektif menjadi syarat utama merancang pengendalian apapun dalam sistem pengendalian manajemen. Sasaran tidak perlu kuantitatif maupun bersifat keuangan. Kemudian seperti misalnya organisasi yang non profit mungkin menetapkan sasaran yang seperti penyediaan tempat tinggal bagi anak-anak terlantar atau penyediaan bahan pangan bagi daerah bencana. Dalam setiap organisasi, karyawan harus memiliki pemahaman atas yang dicapai organisasi. Untuk hampir di setiap organisasi, karyawan mengerti sasaran organisasi, akan tetapi karyawan mungkin tidak setuju atau bagaimana organisasi meletakkan skala prioritas sasaran kepada para stakeholder atau pemilik, debitur, karyawan, supplier maupun konsumen. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi sasaran atau objek mungkin sekian. Sekarang kita langsung melihat dari segi misalnya strategi. Strategi adalah suatu rencana organisasi tentang bagaimana organisasi menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran atau objek. Jadi strategi ini adalah suatu langkah-langkah suatu organisasi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk mencapai suatu sasaran. Jadi objek atau sasaran, perbandingan antara objek sasaran dengan perubahan strategi ini sangat bagus atau sangat berkaitan. Kemudian kita lihat perbandingan antara formulasi strategi dengan pengendalian manajemen. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa manajemen adalah suatu maupun formalitas strategi sangat penting maupun pengendalian manajemen sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kita langsung melihat perbandingan formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Jika kita melihat hierarki manajemen terdiri dari 3 level, maka manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen atas, manajemen tengah, dan manajemen bawah. Jika aktivitas perencanaan dan pengendalian dikaitkan dengan level manajemen, maka manajemen atas melakukan aktivitas formulasi strategis. Jadi yang melakukan formulasi strategis ini adalah manajemen yang paling atas. Kemudian manajemen tengah melakukan aktivitas pengendalian manajemen. Jadi pengendalian tengah itu atau manajemen tengah tugasnya yaitu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian manajemen, dan manajemen bawah melakukan aktivitas pengendalian tugas. Jadi ketiga manajemen itu punya tugas-tugasnya masing-masing. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa top manajemen bertugas untuk melakukan atau melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan formulasi strategi, sementara formulasi bawah atau formulasi tengah melaksanakan tugas-tugas pengendalian manajemen. Dan manajemen bawah atau top manajemen yaitu menjalankan atau melaksanakan aktivitas pengendalian tugas. Secara luas bahwa sistem pengendalian dapat dilihat dari 2 fungsi, yaitu pengendalian strategis dan pengendalian manajemen. Baik teman-teman, mungkin sekian pembahasan dari saya tentang perbandingan antara formulasi atau objektif atau sasaran dengan formulasi strategi, dan perbandingan antara formulasi strategi dengan
dengan pengendalian manajemen. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen menurut beberapa ahli. Kita lihat yang pertama, yaitu menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, bahwa mengatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, menurut para ahli ini mengatakan bahwa elemen dasar pengendalian manajemen yaitu menunjukkan adanya direktur, asesor, detektor, dan communication network. Jadi mungkin ini menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Kemudian ada pun beberapa perbedaannya sebagai berikut. Menurut kedua orang ini bahwa terjadi mempunyai perbedaan. Perbedaan yang pertama yang dimaksud adalah standar pengendalian manajemen tidak dapat ditetapkan di muka, atau standar lebih ditentukan oleh hasil daripada perencanaan yang berkesinambungan. Kemudian perbedaan yang kedua yang dimaksud R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan di sini adalah pengendalian manajemen tidak otomatis karena berkaitan dengan faktor manusia. Dan selanjutnya perbedaannya adalah hubungan atau tindakan yang harus dilakukan dengan perilaku yang diharapkan tidak tegas. Dan kemudian yaitu pengendalian manajemen membutuhkan koordinasi antar individu. Selanjutnya perbedaan yang dimiliki menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan ini, pengendalian yang optimal adalah pengendalian oleh diri sendiri atau self control. Selanjutnya topik pembahasan saya yaitu mengenai lingkungan atau struktur dan proses pengendalian manajemen. Langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu lingkungan atau struktur organisasi atau struktur pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen dilakukan melalui lingkungan atau struktur. Pengendalian tersebut mencakup pengendalian atas lingkungan organisasi, meliputi strategi yang menjadi latar belakang struktur organisasi, pusat pertanggungjawaban, dan perilaku organisasi. Sebagai gambaran umum, misalnya tentang pengendalian lingkungan atau struktur, maka dapat digambarkan dalam sebuah organisasi di mana dikepalai oleh seorang manajer yang mengendalikan lingkungan atau struktur organisasi. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Nah, yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah strategi perusahaan atau organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap struktur organisasi. Sebaliknya, tipe struktur organisasi akan berpengaruh atau mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen. Artinya, meskipun struktur organisasi dapat diwujudkan dalam berbagai ragam, pada dasarnya ada 3 kelompok besar struktur organisasi menurut struktur organisasi ini. Yang pertama yang dimaksud dengan kelompok struktur organisasi yaitu adalah fungsional, business unit maupun matriks. Walaupun ketiga struktur ini menjanjikan manfaat ekonomi, akan tetapi sistem yang bagus adalah sesuai atau cocok dengan kondisi perusahaan. Jadi struktur organisasi itu harus sesuai dengan suasana atau keadaan salah satu organisasi. Jadi antara struktur organisasi dengan perusahaan selalu sinkron atau selalu berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat dari segi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer. Jadi yang bertanggung jawab atas unit tersebut. Jadi suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab adalah seorang manajer atau dipimpin seorang manajer. Kemudian yang dimaksud dengan bentuk pusat atau yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban di sini adalah pusat pendapatan, kemudian pusat biaya, pusat laba, pusat investasi, dan menyesuaikan tanggung jawab tersebut. Jadi tugas-tugas yang dilakukan seorang manajer bertanggung jawab sesuai dengan tugas-tugas pertanggungjawaban yang diberikan oleh salah satu organisasi maupun perusahaan.
Kemudian selanjutnya kita lihat dari segi misalnya perilaku. Salah satu karakteristik organisasi misalnya aspek manusia akan mempengaruhi lingkungan dan proses pengendalian, sehingga titik sentral sistem pengendalian manajemen adalah memastikan terjadinya keselarasan antara tujuan individu atau personal goals dengan tujuan perusahaan keseluruhan. Jadi ini sangat berpengaruh antara aspek manusia untuk mempengaruhi atau agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga titik sentral sistem pengendalian manajemen adalah memastikan terjadinya keselarasan atau kecocokan antara tujuan individu maupun tujuan keseluruhan perusahaan. Kemudian teman-teman, kita selanjutnya, pembahasan saya selanjutnya yaitu melihat daripada proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen di samping pengendalian lingkungan atau struktur dilakukan di lingkungan, dilakukan pula pengendalian melalui proses. Jadi seperti yang saya bahas tadi bahwa sistem pengendalian struktur atau lingkungan struktur organisasi. Kemudian hal ini atau pembahasan saya kali ini adalah mengenai proses pengendalian manajemen, bahwa proses pengendalian manajemen ini di samping pengendalian lingkungan ataupun struktur organisasi dilakukan pula yang namanya pengendalian melalui proses, yaitu pengendalian atas aktivitas yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, mulai dari perencanaan strategi, penyiapan anggaran, operasional, evaluasi, dan manajemen kompensasi. Jadi jelas sekali teman-teman bahwa proses pengendalian manajemen ini adalah tugasnya yaitu merencanakan strategi, penyiapan anggaran, operasional, evaluasi, dan manajemen kompensasi. Kemudian kita lihat misalnya tujuan organisasi. Dari segi tujuan organisasi, misalnya kita lihat bahwa kita ketahui bahwa tujuan organisasi adalah apa yang kita dicapai oleh organisasi itu. Jadi tujuan organisasi ini adalah mencapai hasil atau tujuan suatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuan organisasi ini merupakan hasil akhir dari perumusan strategi. Sedangkan perumusan strategi adalah suatu proses memutuskan langkah yang mau diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita lihat proses pengendalian manajemen dari segi misalnya strategi organisasi. Strategi organisasi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hasil suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada suatu perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan puncak. Jadi proses evaluasi kekuatan maupun kelemahan yang dilakukan pada perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan puncak dengan melihat kesempatan dan hambatan dengan kesempatan yang ada di lingkungan bisnis tersebut. Ini menurut Kenneth R. Andrews. Kemudian selanjutnya yaitu dari segi misalnya proses pengendalian manajemen ini misalnya dari segi perencanaan strategi. Jadi perencanaan strategi maksudnya di sini adalah proses menentukan program yang hendak dilaksanakan organisasi dan alokasi sumber daya yang hendak dialokasikan untuk merencanakan strategi adalah rencana strategi dan proses yang disebut di atas. Jadi perencanaan strategi ini adalah proses penentuan program yang hendak dilakukan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi. Kemudian kita lihat dari segi penyiapan anggaran. Dari segi penyiapan anggaran ini maksudnya adalah proses penyiapan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif atau angka dalam unit moneter dalam satu tahun dengan produk akhir anggaran. Jadi proses penyiapan rencana secara kuantitatif dalam unit moneter dalam satu tahun dengan produk anggaran. Dari satu sisi anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan atau planning, dan dari sisi lain sebagai alat untuk pengendalian manajemen. Jadi fungsi daripada anggaran ini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan dan alat untuk mengendalikan atau kontrol, baik itu jangka panjang, jangka pendek sebuah organisasi. Kemudian kita lihat dari segi evaluasi pusat pertanggungjawaban. Nah, evaluasi pusat pertanggungjawaban adalah suatu proses menilai kinerja pusat pertanggungjawaban. Kinerja dapat dilihat dari perbandingan anggaran dan realisasi. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dianalisis
sebelumnya dan dicari solusi untuk masa yang akan datangnya. Jadi tugas daripada evaluasi pertanggungjawaban ini yaitu menilai kinerja pusat pertanggungjawaban apakah melakukan tugasnya dengan baik atau direalisasikan dengan baik dan benar. Jika terjadi kesalahan maka kita harus mencari solusi agar kedepannya mencapai suatu hasil yang diharapkan. Kemudian misalnya kita lihat dari segi aturan adalah aturan yang dimaksud di sini adalah semua jenis instruksi dan penilaian yang formal termasuk deskripsi pekerjaan, SOP, standar operasi prosedur, manual, kode, etika dan sebagainya. Jadi aturan ini sangat penting dalam proses pengendalian manajemen. Di mana dalam aturan ini terdiri dari instruksi atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan, baik itu manual, kode, etika dan sebagainya. Kemudian dari segi proses pengendalian manajemen dari segi informasi, misalnya untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun rencana strategi. Semua informasi yang dipergunakan untuk menyusun rencana strategi, kemudian rencana strategi tersebut dikonversi di anggaran tahunan yang memfokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban diatur dengan aturan yang ada. Jadi informasi aturan ini informasi ini yaitu tujuan organisasi untuk perencanaan strategi. Jadi informasi ini sangat penting dalam perusahaan strategi dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya kita lihat daripada yang terakhir adalah manajemen kompensasi. Nah, manajemen kompensasi dalam proses pengendalian manajemen yaitu manajemen kompensasi berupa mencakup mekanisme pemberian kompensasi bagi anggota organisasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi anggota organisasi serta mendorong motivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kompensasi ini merupakan suatu penghargaan atau suatu motivasi yang diberikan kepada anggota perusahaan dalam organisasi, karena hal ini akan meningkatkan aktivitas atau mendorong memotivasi anggota atau karyawan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal atau mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin sekian daripada penjelasan saya mengenai konsep sistem pengendalian manajemen. Jika ada kata-kata yang tidak jelas atau yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.